Yes, akhirnya ya yang nanya demo yang dicanangkan, yang disebarkan ke berbagai grup dan media sosial yang katanya Juli atau selambat-lambatnya bulan Agustus para ojol-ojol kembali mengadakan demo, ternyata dibatalkan, yaitu menegakkan bendera putih sebelum perang. Ya mungkin berkaca dari demo-demo tanggal 20 Mei kemarin ya. Ya mas, setiap habis demo bakal ada program baru. Setiap habis demo ada peraturan baru. Setiap habis demo ada ini itu. Nah, mungkin ada dua sisi ya, si malakama. Apabila demo terlaksana, banyak teman-teman yang kena suspend, kena PM, ataupun mungkin ada program baru yang makin turun, dan penerimaan makin banyak dan harga semakin murah, dan begitu-gitulah ya yang ini kita bahas. Akhirnya ojol-ojol membatalkan demo di bulan Juli besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas tentang ojol gagal demo, ojol batal demo. Yang mana dicanangkan bulan depan atau paling lambat Agustus, ojol-ojol akan demo lagi karena tidak adanya aspirasi, karena tidak adanya titik temu, tidak ada win-win solution setelah demo 20 Mei kemarin, yang mana udah dibawa ke DPR tapi tidak ada ujungnya dan akhir dari pembahasan ini. Yang petinggi-petinggi ojol-ojol kenapa tidak datang, kenapa Bapak Menteri juga tidak datang dan sebagainya ya, kenapa ini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu ya, kenapa banyak ojol-ojol yang akhirnya kena suspend, kena PM waktu demo dan lain sebagainya, kenapa banyak yang ngebom orderan fiktif, dan kenapa ada juga yang malas ikut demo ya kan, udah tahu hasilnya, dan juga ada bilang solidaritas, aspirasi dan lainnya, tapi udah tahu ke depannya bagaimana, akhirnya memilih pasrah seperti yang gua canangkan, yaitu ojol itu dua hal, suka jalanin, gak suka ayo kita tinggalin. Dan nyatanya ternyata ini demonya batal, men. Gua nggak tahu kenapa batal, tapi udah beredar katanya batal. Seperti ini ya, kita lihat dari Liok, Lika-Liku, ojol dan customer ya, dari Dewa Politik katanya kenapa batal dah tuh. 21 Juli 2025 Kepung Istana dibatalkan. Nah, aksi gabungan rapper online Roda 2, Roda 4 dan Kurol. Konvoi Roda 2 spektakuler, konvoi Roda 4 terpanjang, konvoi Kurol terdahsyat. Bawa banner, panji-panji komunitas, siapkan mental kalian, mental yang kuat, karena kita akan tunjukkan seperti apa aksi keras. Jadilah bagian sejarah pergerakan, dan pergerakannya batal. Ya, pergerakan ojol-ojol ini batal ya. Nah, saking batalnya mungkin ada beberapa komentar netizen ngomong seperti ini dari Rizky, jangan demo terus bang, takut ya aplikatornya tetap, biarin tutup. Ya, takut ya kalau demo-demo ntar aplikator tutup katanya. Mendingan cari duit yang benar. Dari dulu sampai sekarang demo di mata pemerintah kagak bisa ngambil keputusan. Ya nggak ada untungnya demo. Ya kita kan cuma mitra. Ya gitu tadi. Mitra dan mitra ya. Tapi dibalik ke mitra itu pun pada banyak curiga siapa penggagasnya dan siapa aktor di balik layar ini, dan siapa yang menggaungkan demo, termasuk yang kemarin yang menggaungkan THR atau BHR untuk ojol-ojol. Yang mana tahu imbasnya? Setelah ojol aplikator ngasih ojol THR, walaupun banyak yang nggak dapat, keluar lagi kebijakan baru, keluar lagi program baru, programnya pengencangan baru, aplikator bikin uang begini, jasa aplikator dan sebagainya, terkotak-kotak, para ojolnya jadi pihak ketiga, bukan pihak kedua lagi. Ya, setelah orang ngorder, tapi jatuhnya bukan ke ojol, tapi jatuhnya ke aplikator dulu, dan server dulu disaring, yang mana yang menguntungkan aplikator, yang mana nih uang pangkat tarifnya gede, tapi dijadikan tarif 5.000 ya, yang mana sisanya masuk ke aplikator dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling kuat. Nah, itu yang paling banyak menerima orderan, tapi penghasilannya berapa? 5.000 untuk mencapai 100.000 harus mendapatkan 20 tarikan atau 20 orderan ya. Apakah bisa 1 jam 5 tarikan ya, 5 kali 4 jam bisa sampai 20 tarikan ya. Apakah kuat gitu? Nah kan nunggu makanan, naik turun tangga, naik turun lift, naik turun apartemen, keluar masuk parkiran lainnya, itu membutuhkan waktu juga. Dan orang bertanya-tanya, siapa penggagasnya? Seperti waktu THR itu Bu Lili dari Ketua SPAI.
Sedangkan tuh demo-demo ini katanya garda ya, yang mungkin bukan rahasia umum lagi ya, yaitu Mas Raden Igun ya. Itu banyak juga yang nge-DM gua ataupun ngechat gua yang bilangin itu tentang Mas Igun nih, kenapa ya? Apakah dia ojol atau mantan ojol atau ada apakah selalu membela ojol? Kalau benar-benar ojol, nih Mas Igun ini mangkalnya di mana? Ya, dia aplikasi apa? Dia ojol Gojek atau Grab? Itu banyak pertanyaan orang-orang zaman sekarang yang ojol-ojol baru yang di atas 2020 ke sini nanya, Mas Igun tuh siapa gitu. Mas Igun tuh siapa? Oke, mari kita bahas, mari kita lihat seperti komentar seperti ini. Dari anti mainstream 5030. Yang gua curiga itu sama si Igun. Dia itu jelas bukan ojol, bukan rapper online. Terus siapa sih dia? Ada yang tahu? Siapa yang angkat dia jadi ketua Garda? Bla bla bla. Kok dia mau repot-repot ngurusin masalah ojol? Apa kepentingan dia? Apa kerja dia sehari-hari? Oke, kita segera bahas. Coming soon. Dan kebetulan ada sebuah tangkapan layar dari Liok nih, Lika-Liku Ojek dan Konsumen dari Maria Ozawa mengatakan ternyata ada udang di balik batu. Nah, itu menempelkan foto Mas Igun dengan tulisan aksi ojol yang mau demo di bulan depan. Nih, Igun balas dendam ditolak jadi staf sus. Nah, kami berharap adanya nomenklatur penambahan bidang transportasi digital pada posisi jabatan staf sus Presiden Prabowo Subianto sebagai penyerap aspirasi, penyeimbang dan penyusun program-program Presiden pada bidang transportasi digital, kata Igun Senin 14 Oktober 2024 sewaktu Bapak Prabowo baru menjabat menjadi Presiden. Tapi ditolak. Sekarang mau ngepung istana, datengin Pak Prabowo dengan bawa nama ojol. Nah, ini aksi gabungan R24 kurir online bersatu dalam kemarahan bergerak untuk perubahan kepung istana. Ya seperti tadi, yang ini ya. Ternyata kepung istana tanggal 21 Juli itu dibatalkan. Ya, dibatalkan, men. Bahkan juga ada netizen yang nanya kan, ya sekarang seperti ini. Udah sekarang mah masing-masing baik. Gak usah terlalu ikut demo. Toh hasilnya gak sama baik sebelumnya. Jadi mau demo mau kagak hasilnya akan sama seperti yang lain. Terus si sandal jepit nanya, emang dia siapanya ojol? Nah, itu juga pertanyaan anak-anak sekarang yang ojol-ojol baru yang selalu mencuat kalau ada di berita demo ojol-ojol, pasti yang naik Raden Igun ya. Semua pasti tahu lah ya. Kita mungkin pengen tahu juga, beliau dari Garda selalu ada, terus ada bilang karena gagal jadi staf khusus presiden atau apa gimana, kita juga nggak tahu. Nah, itu yang banyak berseliweran ya di media sosial. Tapi untuk ojol-ojol lama mungkin tahu beliau di ketua Garda ya, gerakan roda 2 ya, ataupun organisasi yang mementingkan untuk ojol ataupun untuk membela hak ojol. Tapi ada yang bilang orang minta ini minta penjelasan, apakah Mas Igun nih, Bapak Igun nih masih ojol apa enggak? Apakah masih punya aplikasi apa enggak? Ya, apakah cuman mantan ojol itu atau gimana? Kalau mantan ojol mungkin Pak Wamen pun juga bisa itu. Pak Wamen ya kan, Pak Noel kan juga mantan ojol, mungkin juga bisa seperti ini. Tapi Pak Wamen hanya sekarang udah jadi wakil menteri kan, dia lagi untuk mengurus ojol-ojol. Sedangkan Mas Igun ini kalau dia ojol, mungkin orang pengen lihat dia narik di mana. Katanya beliau pernah ngalong, pernah narik malam. Atau mungkin kalau masih narik, mungkin orang-orang pengen lihat atau pernah ketemu di jalan, ngalong di mana ataupun di mana tempat dia mangkal malam itu untuk ojol ngalong. Tapi mungkin sekarang udah nggak ngojol lagi, tapi tetap ya asal ada aspirasi ojol beliau yang naik terus. Nah, itu pertanyaan dari anak-anak ya. Tapi biasa nama netizen ya, pro dan kontra itu pasti ada. Ya, ada yang pro ke Mas Igun, ada yang kontra ke Mas Igun, ada yang mengorek dan menyelidiki Mas Igun ini siapa dan sebagainya. Ada yang minta ke validasi apakah beliau itu masih ojol-ojol apa enggak, apakah masih ojol apa enggak. Kalaupun ojol mana, ijo yang mana, Gojek atau Grab, apakah akunnya masih aktif atau udah disuspend oleh aplikator. Nah, itu yang mungkin pertanyaan berseliweran di media sosial ataupun nge-DM gue nanyain tentang Mas Igun. Dan gue secara pribadi, gue juga belum pernah ketemu beliau, cuman hanya melihat dari layar ataupun dari media-media sosial ataupun dari berita-berita TV atau pas nonton secara langsung ketika beliau diundang ke TV Parlemen, DPR ataupun ke TV-TV tentang masalah ojol-ojol ini.
Maka sekali lagi, demo dibatalin, mungkin takutnya nanti ketika demo ini benar-benar terjadi, jadi dua hal, perubahan baru, program baru, pengikisan baru, dan juga banyak PM massal lagi atau suspend lagi dengan orderan objektif dan sebagainya. Maka sekali lagi, daripada bingung-bingung dengan masalah ojol-ojol ini, canangkanlah di pikiran mindset ini seperti gua. Ojol ini hanya dilakukan dengan dua hal, suka jalanin, nggak suka ayo kita tinggalin. Kita berperang, kita memulai, kita bergerilya mencari pekerjaan yang mungkin merasa lebih nyaman dari pendapatan ojol-ojol. Oke? Suka jalanin, nggak suka ayo kita tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.